Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat ya. Ini saya masih Waalaikumsalam ada warahmatullahi wabarakatuh. beberapa PR soalnya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah Baik. Pak. Hmm. Bagaimana UTS-nya? Lancar semuanya? Alhamdulillah Pak. Yang lain bagaimana? Alhamdulillah Pak. Tidak terlalu susah ya. Iya Pak. Ini sebentar saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Dari kelas reguler, Salman hadir? Hadir Pak. Salman, oke baik. Lalu Muhammad Alfiansyah, sebelum hadir ya Al ya. Syahroni, Syahroni, Muhammad Alfiansyah hadir Pak. Alfiansyah hadir. Oke. Syahroni, Di jalan kayaknya Pak, di jalan. oke. Lalu selanjutnya kelas eksekutif ya. Bagas, Hadir Pak. Bintang, Hadir Pak. oke, baik. Lalu Devin, bentar, bentar ya. Hmm. Oke, mohon maaf ya. Saya lanjut lagi tadi sampai Devin nih. Devin sudah hadir? Belum ya. Dimas, Dimas, Dimas belum hadir ya. Irfan, Hadir Pak. oke, baik.
Khalid, Khalid hadir tadi. Hadir, Pak. Raihan, Raihan, Raihan belum hadir ya. Rizik, Hadir, Pak. oke, baik. Reynald, Hadir, Pak. oke. Usama, Usama, sama belum hadir ya. Rifano, Sama hadir, Pak. oh sama hadir. Oke. Rifano, Rifano belum hadir ya. Oke, baik. Fehroni, Fehroni sudah hadir ya. Saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjut ya mengenai programan Go lagi. Kita belajar lebih lanjut ya untuk pemakaiannya, jadi sintak-sintaknya ya, dari pemrograman Go. Nah, ini kita lanjut untuk mempelajari library yang sudah disediakan ya pada pemrograman Go ya. Nah, ini ya. Jadi untuk Golang sendiri, jadi kita seperti kita ketahui bersama ya. Jadi setiap bahasa pemrograman biasanya pasti sudah membundle suatu fungsi-fungsi ya, atau ada suatu fungsi-fungsi bawaan ya. Nah, atau juga bisa kita sebut uh, library yang sudah include gitu ya. Nah, di Golang juga sama ya. Jadi tujuannya tentunya agar setiap orang yang memakai suatu bahasa pemrograman tersebut lebih mudah ya, sudah dibuatkan ya, untuk fungsi-fungsinya ya. Jadi seperti yang di pelajaran sebelumnya, yang di Golang dasar itu kita menggunakan suatu package bernama FMT ya. Nah, ini juga sebenarnya di Golang sendiri masih banyak sekali ya package-package tersebut. Nah, ini kita akan pelajari bersama ya. Nah, untuk standar library sendiri di Golang bisa kita akses di sini di pkg.go.dev/std ya. Nah, ini ya. Jadi ini merupakan suatu standar library yang sudah disediakan oleh Golang. Jadi ada banyak ya teman-teman nih. Ada compress, container, bytes, untuk compare ya, komparasi kripto. Nih kalau teman-teman misal tertarik tertarik dengan kriptografi, ini bisa menggunakan ini. Lalu ada database untuk debugging, encoding, errors, dan lain-lain nih. FMT juga yang biasa kita gunakan ya di pertemuan sebelumnya ya. Dan ini juga untuk Go ya, dia untuk membuild, melihat format dan lain-lain. Ada image, HTML, dan lain-lain. Nanti kita juga coba belajar untuk pembuatan Golang ke API atau uh, ke web ya. Jadi yang dasar-dasar saja tapi ya. Pakai Go. Jadi diharapkan teman-teman sudah bisa menggunakan pada perkuliahan ini ya, sudah bisa menggunakan bahasa Go ini di beberapa kondisi. Di dasarnya, jadi cuman di apa file-file kecil gitu ya, nanti di bundle ke API dan juga di web ya. Ini cuma untuk di API, biasanya kan kalau Golang tuh
sekarang yang lagi booming pakai pakai fiber atau Viper ya, saya lupa. Oh, dulu Echo ya. Sekarang kalau tidak salah di API pakainya yang Viper, ya. Gelang Viper. Ya. Ini buat API ya. Kalau gelang Viper ya. Kalau untuk web ini juga banyak, cuman salah satu di antaranya ini bisa pakai Fiber ya. Ini buat web nih. Ini kita akan coba pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ini coba kita, untuk pertemuan saat ini, kita coba pelajari yang standar library ya. Nah, ini pertama kita bisa membuat project dulu ya. Jadi buat folder. Jadi ini penamaannya bebas ya teman-teman ya. Mau belajar, mau penamanya apa ya. Nah, ini bisa foldernya namanya belajar minus atau strip golang strip standar strip library juga bisa ya. Nah, ini untuk buat foldernya ini bisa teman-teman pakai perintah gomod init nih. Lalu nama nama projectnya. Nah, ini package FMT ini sebelumnya kita sudah sering menggunakan ya untuk package FMT ya. Nah, ini teman-teman kalau mau baca lebih lengkap untuk penjelasannya di FMT ini bisa mengunjungi website ini pkg.go.dev ini ya. Nah, ini sudah sering kita gunakan nih untuk memprint maupun untuk membaca inputan case scan ya. Ini bisa teman-teman pelajari lebih detailnya di sini ya di pkg.go.dev ini ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya untuk penggunaan package FMT ya. Ini sudah pernah kita coba ya. Pakai FMT ini untuk print line, untuk memprint ke layar ya, atau ke suatu output ya. Nah, ini kalau menggunakan suatu format ya. Jadi makanya pakai printf ya. Ini mirip bahasa yang pada umumnya ya. Bahasa Java ataupun bahasa C++ ini mirip. Nah, ini kalau kita menggunakan package errors ya. Nah, kalau package error di sini, jadi jadi sebetulnya eh, ini ya. Jadi sebetulnya untuk membuat suatu penampilan atau representasi dari error di golang ini banyak ya. Nah, ini salah satunya bisa menggunakan package error ini ya. Nah, ini detailnya ada di sini ya, teman-teman. Ini bisa dibaca lebih detail. Ini untuk contohnya ya. Jadi contohnya di sini kalau ada suatu error divalidasi, gitu ya. Nah, ini bisa dibuat di errors.new ya. Nah, ini untuk not found error ya. Jadi errors.new nanti not found error. Nah, ini penggunaannya seperti ini nanti ya teman-teman ya. Jadi contohnya di sini ada eh, fungsi ya, get by ID. Nah, ini untuk mengembalikannya dia mengembalikan suatu error tertentu. Jadi kalau ID-nya ketika menerima ID-nya itu kosong nih. Nah, ini maka akan mengembalikan suatu error validation error yang sebelumnya kita definisikan. Lalu misal namanya tidak sama dengan echo ya. Jadi kalau bukan echo si ID-nya itu string ID-nya nanti akan mengembalikan not found error yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini kalau untuk mengecek jenis errornya sendiri, ini bisa menggunakan errors.is ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau ingin mengecek, nanti errorsnya ini tipenya apa sih? Nah, ini bisa pakai is ya. Jadi, ketika kita panggil fungsinya, fungsi get by ID ini kan return dari si errornya ya. Jadi, makanya di sini bisa kita tangkap ya, di sini ya. Lalu di sini kita lakukan pengecekan. Jadi si errornya itu masuknya error apa nih? Jadi kalau errornya validation error, ini pakai is yang tadi ya.
Jadi kalau not found error dan lain-lain ini akan mengembalikan output tertentu ya, tergantung dari si jenis errornya. Nah, ini penggunanya bisa seperti ini. Ini nanti saya share di Zoom saja ya untuk PPT-nya. Jadi teman-teman bisa langsung sambil mencoba ya. Sebentar. Saya save dulu. Bentar, saya save dulu ya. Saya ekspor dulu ke PDF ya. Ini saya share di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Soalnya kalau di grup, ya nanti saya share di grup dan juga di Zoom ya. Ini sementara saya share dulu di kolom chat ya. Sorry, lagi loading, lagi uploading. Ini sudah saya kirim ya ke chat ya. Ini teman-teman bisa diunduh dan dilihat ya untuk eh, materinya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini teman-teman sambil dicoba ya. Ini tadi package error, ini mengecek jenis error. Nah, ini ada juga package OS ya. Nah, package OS ini yaitu yang berisikan fungsionalitas ya untuk mengatur fitur sistem operasi secara independen ya, atau bisa digunakan di semua sistem operasi ya. Jadi kalau teman-teman biasa pakai Python juga sama ya. Dia library-nya namanya sama ya, OS juga ya. Jadi bisa diimport OS ya kalau teman-teman biasa pakai Python. Ini contohnya ya. Jadi ini ada os.args ya. Nah, ini os.args biasanya kalau di Linux ini sering dipakai ya. Jadi untuk membaca argumen ya, argumen inputan. Biasanya kalau di Linux kan biasanya si programnya bisa dijalankan langsung di terminal ya, karena kan basisnya kan Linux itu sendiri biasa atau sering dipakai sebagai server ya. Jadi pakainya kan command line. Jadi di sini untuk inputannya tentu harus dimasukkannya di terminal. Jadi makanya sering dipakai si OS RGS ini. Ini juga untuk mendapatkan hostname juga bisa ya. Nah, ini masih banyak lagi ya untuk package OS ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat dokumentasinya di sini ya, teman-teman. Nah, ini banyak ya contoh-contohnya. Jadi untuk membuka file dan lain-lain selain pakai .io ya. Ini bisa teman-teman lihat ya di sini ada banyak sekali. Lalu selain itu bisa menggunakan package flag ya teman-teman nih. Bentar.
yang flag ya. Nah, flag ini biasanya dipakai untuk meparsing nih, command line argumen nih. Jadi mirip yang OS tadi ARGS ya. Ini biasanya di eh, argumen-argumen di operating system kan kalau misalnya pakai command line kan di input untuk argumen tertentu ya. Nah, ini bisa menggunakan flag. Jadi misalnya membaca untuk hostnya apa ya, atau informasi username, lalu password, ini bisa digunakan atau di passingnya itu pakai flag ini untuk menangkapnya juga ya. Lalu selanjutnya di sini kita bisa menggunakan suatu package strings. Nah, package strings ini seperti namanya juga ya. Jadi ada tipe data string ya. Nah, tentunya di sini berkaitan juga dengan tipe data string ya. Jadi di sini si package strings ini tujuannya untuk memanipulasi tipe data string. Jadi kalau kita cek kembali di library-nya di sini bisa banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan nih. Seperti clone, lalu juga compare ya, untuk membandingkan, lalu content ya, untuk mengecek dan lain-lain nih. Ini bisa teman-teman pelajari lebih detail di sini ya. Nah, ini bisa teman-teman klik ya untuk melihat detailnya ya. Sebagai contoh ini yang compare ya. Nah, ini ada penjelasannya dan juga di sini ada contohnya ya. Jadi bisa teman-teman langsung praktekkan ya, dicoba ya. Dan contoh outputnya pun ada ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin langsung coba gitu ya, oh, ini fungsi si library ini apa sih, penasaran gitu ya, langsung dicoba, ini bisa langsung diubah-ubah di sini ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman langsung coba run, nanti langsung keluar outputnya di sini. Jadi sudah sangat membantu sekali ya untuk website si pkg.go.dev ini ya. Sudah sangat enak ya. Nah, ini fungsi-fungsi yang sering digunakan ya teman-teman ya di package strings ya. Jadi bisa pakai trim. Jadi trim ini kegunaannya untuk memotong cutset di awal dan juga di akhir ya. Jadi awal dan akhir ya. Jadi ini juga teman-teman biasanya sering digunakan ya kalau eh, men-save informasi dari user biasanya. Kalau teman-teman biasa bikin aplikasi web gitu ya. Nah, ini sering sekali digunakan nih fungsi trim ya. Kadang ada yang iseng nih, jadi spasinya dibanyakin atau apa. Jadi biasanya untuk apa, tujuan yang jahat atau bisa juga memang tidak sengaja. Jadi makanya ini di sanitasinya salah satunya pakai trim. Lalu juga ada to lower. Nah, ini to lower membuat semua karakter string menjadi lowercase. Ada juga to upper, ya ini kebalikannya ya. Jadi dibikin besar semua stringnya. Ini ada split, ada contents, jadi untuk mengecek kalau untuk contents ya. Atau replace all. Nah, ini contohnya ya penggunaannya. Ini teman-teman bisa coba sendiri ya untuk package-package-nya. Jadi teman-teman coba ya. Nah, ini package lain bisa menggunakan strconf ya. Jadi kalau strconf ini tujuannya untuk melakukan konversi tipe data ya. Jadi misalnya dari integer 32 ke integer 34. Ini juga pernah kita bahas ya di pertemuan awal ya. Jadi bagaimana kalau mengubah antara integer ke bentuk lain seperti string atau sebaliknya. Nah, ini makanya bisa dipakai menggunakan string convention. Ini kalau ingin melihat lebih detail, diklik saja link ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada numeric conversion atau string conversion gitu ya. Nah, ini contohnya ya untuk contoh-contohnya ya. Jadi ada pakai parse dan juga fungsi-fungsi lain ya. Ini teman-teman bisa coba ya. Ini untuk convert ya dari suatu bentuk misalnya ke
bentuk ASCII string atau non ASCII. Ini fungsi-fungsinya, ini teman-teman bisa coba diklik saja untuk melihat detailnya. Nah, ini fungsi di strconf di package-nya. Jadi kalau strconf.parseball di sini untuk mengubah string ke boolean nih. Atau parse float, ini string ke float, dan lain-lain nih. Jadi ini bisa bermacam-macam. Jadi selain convert dari string ke tipe data lain, ini juga bisa mengubah dari suatu tipe data ke string nih. Jadi bisa sebaliknya. Jadi dari string ke tipe data lain atau tipe data lain ke string. Jadi ini contohnya. Jadi kalau untuk string ke tipe data lain bisa pakai parse. Kalau dari tipe data lain ke string bisa pakai format ya depannya ya. Nah, ini contohnya ya. Lalu yang tidak kalah penting di sini package math ya. Nah, ini package math ini merupakan package yang berisikan konstan dan fungsi matematika. Nah, ini ada banyak ya teman-teman ya di package math ini. Beberapa di antaranya ini ada round. Kalau round itu tentunya dibulatkan ke atas ya. Jadi yang 0,56 gitu ya. Berarti nanti kalau dikonversikan jadi 0,6 misal contoh ya. Atau pakai floor ya. Nah, kalau floor berarti dibulatkannya ke bawah ya. Jadi misalnya 0,63 gitu ya. Jadi 0,6 misal kalau jadi satu digit gitu ya. Satu digit di belakang koma. Atau pakai cell ini dibulatkan ke atas. Oh, ini kalau round ini dia tergantung ya. Ini bisa ke atas atau ke bawah ya. Jadi sesuai dengan yang paling dekat ya. Kalau max ini untuk mengembalikan nilai yang paling besar. Nah, ini kalau min dia sebaliknya ya, nilai yang paling kecil. Nah, ini contohnya ya. Ini teman-teman bisa coba ya untuk membandingkan ini perbedaannya apa sih kira-kira antara sail, floor, round, max, atau min ya. Ini kalau lebih detailnya teman-teman bisa klik juga ya di pkg.go.dev/math ini. Ini kita lanjut dulu sebentar lagi ya teman-teman ya. Nanti habis itu teman-teman bisa coba secara mandiri ya. Ini package math, lalu ada package container atau list ya. Nah, ini kalau package container atau list ini implementasi struktur data double linked list ya di Golang nih. Nah, ini kalau double linked list ini bentuknya bisa seperti ini ya. Jadi kalau di list itu ada hubungannya ya. Kalau list itu kan dia mirip array. Nah, kalau untuk linked list ini dia ada pointernya ya. Jadi ada hubungannya ya, antara satu list dengan list lain. Nah, ini contohnya ya. Jadi di awal ini dia ada list yang isinya ini 12, dan di 12 ini dia ada perantaranya lagi ke suatu list lain. Ini struktur data double linked list ya di Golang. Nah, ini teman-teman bisa coba dicontohkannya di sini pakai list ya. Jadi diimport dulu package-nya, lalu nanti bisa teman-teman manfaatkan pakai list ya. Nanti list.new ya di sini ya. Nanti untuk memasukkannya datanya bisa pakai pushback. Jadi nanti untuk melakukan penampilannya di sini bisa pakai for ya. Jadi for untuk inisiasi awalnya ini pakai data yang di awal ya. Yang front baru nanti diiterasi ke yang fungsi next ya. Jadi selama si datanya tidak kosong ini akan dilakukan iterasi. Nah, ini untuk mengambilnya pakai value, dot value. Ini kan dimasukkan ke variabel n. Nah, ini kontainer lain ini pakai yang ring ya. Jadi kalau ring di sini dia ada bentuknya circular ya. Kalau di yang di sini kan dia ada start sama end-nya beda ya. Nah, kalau ring dia bisa kembali lagi ya. Si head-nya dia nanti bakal antara yang terakhir dengan yang paling awal dia jadi akan ada
persambungan lagi ya, jadi berputar untuk yang si circular ini. Ini contohnya. Nah, ini bedanya, makanya kalau untuk melakukan loopingnya pun ada perbedaan nih teman-teman. Ini bisa pakai do ya untuk bisa pakai do atau bisa pakai yang for biasa ya teman-teman. Nah, ini untuk mendefinisikannya, karena ini kan circular ya, jadi ini bisa teman-teman definisikan mau jumlahnya berapa ya. Ini juga di sini ada package sort ya. Nah, package source ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengurutan. Nah, jadi agar suatu data bisa diurutkan, ini bisa teman-teman manfaatkan package sort ini ya. Nah, ini perlu dilakukan implementasi kontrak dulu ya. Jadi kontrak atau kalau mirip dengan di Java ya. Jadi untuk kan biasanya kalau di Java itu lebih rigid ya. Jadi makanya enak kalau bekerja bersama dengan tim nih. Jadi banyak orang gitu ya. Nah, biasanya biar lebih terstruktur kodenya antara tim tersebut biasanya kan dibuat suatu interface ya. Jadi nanti ketika di-share, oh ini saya punya kelas, tapi kamu harus ngikutin ya tipe datanya ABC gitu sekian. Nah, ini tapi nanti fungsi dalamnya terserah ya. Nah, ini makanya biasanya dibuat interface ya. Jadi lebih terstandar nanti ya. Jadi nanti antara tiap uh, tim, tiap rekan bisa lebih mudah nanti ketika akan menggunakan kembali suatu kodenya. Jadi makanya dibuat interface di sini. Nah, ini kalau mau buat shop juga ini wajib dibuat interface-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini contohnya, jadi dibuat interface-nya dulu, jadi didefinisikan informasi-informasinya ya. Nah, biasanya ini ada, karena untuk melakukan suatu sorting kan biasanya perlu ada informasi-informasi atau fungsi-fungsi yang dibutuhkan ya, yang memang wajib ada ya, seperti jumlah ya, jumlah untuk elemennya ada berapa, lalu juga tentunya bisa menggunakan yang paling eh, kecil atau juga yang paling besar ya, biasanya butuh informasi itu. Jadi makanya ada fungsi less juga di sini. Dan juga tentunya untuk menukar nanti ya, si elemen ini. Jadi ada fungsi swap. Nah, baru nanti teman-teman bisa menggunakan si fungsi sort ini. Ini di kelasnya baru nanti teman-teman definisikan si interface-nya tadi ya. Jadi lebih detailnya nanti di si kelasnya. Jadi kayak ini kan ada fungsi len nih. Nah, ini len-nya didefinisikan di sini. Dan juga fungsi-fungsi lain seperti less dan juga swap nih. Nanti tinggal teman-teman implementasikan di kelas mainnya. Jadi tinggal dipanggil saja ya. Jadi dot short nanti si kelasnya dipanggil ya. Ini kan kelasnya kita bikin tipenya yang user slice ya. Mohon maaf, objeknya ya. Objek user slice ya. Jadi tipenya kan ini sebetulnya si user slice ini terdiri dari data yang tipenya user ya. Yang user sendiri kan ada name sama age. Ini seperti ini ya. Lalu juga ada package time. Jadi biasanya untuk manajemen waktu di Golang. Nah, ini bisa time now, lalu untuk membuat date, dan juga untuk memparsing, perparsing waktu. Ini contohnya. Ini teman-teman bisa coba nanti. Ini juga untuk menghitung durasi, ya. Ini juga bisa. Ya. Ini ada package reflect. Jadi biasanya untuk melihat struktur kode ya. Struktur kode kita pada saat aplikasi dijalankan nih. Ini contohnya, ini mungkin bisa teman-teman baca lebih detail ya di dokumentasinya ya. Ini package regex. Nah, ini regex ini singkatan dari regular expression nih. Ini juga biasanya kalau teman-teman bikin suatu rule tertentu ya, ini
biasanya butuh pakai regex sih. Ini seperti regex pada umumnya ya. Jadi kan biasanya ada suatu rule tertentu ya. Jadi kalau matching nanti akan mengembalikan informasi true atau false ya. Ini ada encoding. Jadi untuk encode dan decode ya. Biasanya kalau encoding ini berguna kalau misalnya teman-teman ngirim informasi seperti image ya. Image kan kalau menggunakan protokol HTTP tidak bisa langsung dikirim ya kadang-kadang ya kalau menggunakan suatu API tertentu ya. Kalau API kan biasanya kan dibungkus ya menjadi suatu JSON. Nah, biasanya nanti di encode dulu ya, di encode ke suatu format misalnya base64 gitu ya. Atau misalnya suatu datanya tersebut bentuknya banyak ya dan juga nanti perlu diolah ke suatu aplikasi lain. Nah, aplikasi lain itu cuma support di CSV misalnya. Nah, ini bisa pakai package encoding ini. Ini contohnya bisa teman-teman coba ya. Ini ada package slice. Nah, ini package slice ini. Nah, cuman di package Golang yang terbaru ini ada package generic ya. Nah, ini juga mirip ya, mirip dengan si package slice ya. Jadi slice sendiri mirip dengan string ya. Atau di Python juga teman-teman biasanya sudah familiar ya dengan slice ya, tipe data slice ya. Ini juga mirip ya secara garis besar ya. Ini ada package path, ini untuk URL ya. Jadi biasanya kalau teman-teman di situ ada upload ya, upload gambar, upload file tertentu. Nah, ini biasanya membutuhkan package path ini. Ini contohnya, lalu ada package I/O, ini untuk input output ya. Biasanya kalau sama ya, ada apa upload ya. Biasanya menyimpan suatu file ini butuh I/O. Atau untuk membaca ya, membaca suatu file. Jadi user misalnya uploadnya upload file tertentu ya, misalnya file JSON gitu ya. Ini bisa bacanya pakai .io ini. Ada reader atau juga untuk penulis ya, ada writer-nya. Nah, ini buff.io untuk menampung ya, sebagai buffer, ada file manipulation. Di sini juga teman-teman bisa coba ya. Ini sampai sini ya materi kita ya. Ini teman-teman silahkan dicoba ya, coba pelajari untuk package-package standar di Golang ya. Ini mungkin teman-teman bisa coba mandiri ya. Ini soalnya saya masih ada tas, jadi komputernya agak berat, jadi nggak bisa langsung coba di laptop saya. Jadi teman-teman silahkan coba secara mandiri ya untuk package-package yang ada di materi ini. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan minggu depan nih. Nanti kita sama-sama coba ya. Ini soalnya laptop saya agak berat, jadi belum bisa langsung menjalankan si Go ini. Silakan, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan ya untuk perkuliahan pada hari ini ya. Terima kasih atas waktunya, rekan-rekan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga bagi yang masih di kantor, bisa sampai kembali ke tempat tinggalnya dengan aman dan selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama.